Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih buat kita semua. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang asupan tepat saat bulan Ramadan. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemenin dengan dua orang yang cantik-cantik dari Rumah Sakit Khusus Paru Karawang. Selamat sore Bu Kak Aurora. Sore Kak. Selamat sore Kak Ayu. Sore Kak. Oke, lagi sibuk apa dulu nih Kak? Selama menjelang bulan puasa Ramadan kita ini lagi sibuk apa aja di RSKP? Sibuk biasa aja sih, maksudnya kerja kayak biasa, Nyiapin aktivitas sahur, biasa buka lah. puasa lah ya, Oh, kayak iya. gitu ya. Karena berhubungan buka puasa terus sahur nih, di dalam buka puasa sahur itu kan pasti ada makanan-makanan tertentu yang wajib kita konsumsi ya Kak. Terus aku mau tanya nih, biasanya kalau berbuka itu harus dengan yang manis, itu mitos atau fakta sih Kak? Kalau untuk berbuka dengan Mm-mm. manis itu fakta. Fakta ya. Karena kan kita selama puasa satu hari hampir kurang lebih 12 jam ya kan terkuras energinya. Jadi tuh untuk membentuk energi yang hilang itu kan perlu gula darah. Nah, gula darahnya itu kan harus diganti yang dengan yang manis-manis gitulah, contohnya sebagai sumber energi gitu. Contohnya misalnya kayak kurma, buah-buahan. Oke. Berbuka sambil liatin staf Rumah Sakit Khusus Paru Karawang juga boleh ya, kan manis. Oke Kak, aku juga mau nanya nih, kan biasanya namanya kita berbuka pasti lagi kalap-kalapnya tuh ya, langsung makan nasi nih. Itu boleh nggak sih Kak kalau misalnya kita langsung makan berat, atau ada aturannya nih sesuai gizi, harus yang ringan dulu, terus yang keberat atau gimana? Boleh dong Kak Aurora dijelasin. Kalau untuk buka puasa sih sebaiknya gitu, jangan langsung makan makanan yang berat ya Kak ya. Karena kan kita setelah berapa jam tuh kita kan perut kosong juga. Jadi pada saat berbuka itu disarankan untuk minum atau makan yang manis-manis dulu atau yang ringan-ringan dulu gitu, baru gitu ya. setelah beberapa jam makan yang berat. Jadi kayak nggak boleh kalap gitu ya Iya. Kak ya. Ya karena kan namanya kita kerja ya, pasti lapar banget dong kita. Terus kalau misalnya nih Kak, karena sekarang pandemi nih, ada nggak sih kayak harus sahur tuh recommended tuh ini loh menunya, terus kalau buka puasa tuh ini gitu kan, supaya karena emang kita hampir 12 jam tidak makan, tidak minum. Nah, biar imun kita tetap terjaga nih. Kira-kira kita apa nih Kak anjurannya nih? Kalau untuk menu buka sama sahur itu sebaiknya kalau untuk buka sih harus yang ringan-ringan dulu ya, baru kalau udah setelah sholat maghrib baru menu lengkap. Menu lengkap itu ada nasi, lauk pauk, manis sama nabati, ada sayur, buah, jangan lupa, karena buat meningkatkan imunitas kita ya. Imunitas tubuh kita kan selama pandemi ini kan ya, terutama harus dijaga imunitasnya biar nggak turun. Nah, untuk menunya sendiri itu kalau jenis karbohidrat itu sebaiknya yang tinggi serat gitu. Jadi kalau karbohidrat sederhana itu kurang disarankan. Jadi kita memilih karbohidrat kompleks, contohnya seperti nasi merah. Kalau misalnya mau nasi itu usahakan jangan terlalu banyak makan nasi gitu. Kan nanti cepat ngantuk itu biar biasanya. Benar-benar. Nah, untuk protein itu juga disarankan untuk yang protein tinggi itu seperti kayak ikan, ayam, telur gitu. Kalau untuk daging sapi itu kurang disarankan karena takutnya kalau orang yang punya kolesterol atau lemak itu kan lemaknya, daging sapi itu lemaknya agak tinggi ya, jadi kurang disarankan. Kayak seafood itu juga kurang disarankan. Jadi benar-benar kayak harus 4 sehat 5 sempurna ya, kayak Iya, benar-benar istilahnya harus gitu. imbang banget Iya, gitu ya. seimbang. Sedangkan kan kita pasti kayak ya gorengan gitu kan, kayak aduh harus banget nih ada gorengan di rumah gitu kan. Nah kalau untuk menu buka sahur udah nih, terus kalau misalnya namanya lebaran kan, kita udah buka udah puasa selama sebulan penuh, pasti kalap banget nih kan ngelihat makanan-makanan yang ada itu. Terus gimana nih Kak, untuk sajian yang di hari lebaran boleh kita sajikan, tapi tetap dalam batas kontrol. Kira-kira menunya apa aja sih?
Untuk cara mengontrol asupan saat Lebaran, apalagi kan biasanya kalau budaya kita nih ya Kak, biasanya saat Lebaran itu banyak macam-macam banget nih sajian. Lontong sayur, Iya, lontong sayur, ketupat tahu, belum kayaknya yang dagingnya, berlemak-lemak kan. iya. Belum lagi kue-kuean gitu kan, itu udah yang banyak lemaknya banget. Jadi ada beberapa nih cara gitu untuk bisa mengontrol asupan. Yang pertama itu bisa menghindari makan yang berlebihan pada saat Lebaran gitu. Jadi jangan kayak kalap banget gitu kan. Jadi segala Kayak orang macam nggak pernah dimakan makan pula ya kan, gitu. baru di rumah satu kan, nanti rumah selanjutnya makan lagi. Iya benar. Oke. Terus sebelumnya sih sebelum makan usahakan minum air putih dulu 2 sampai 3 gelas. Biasanya kan kalau minum air putih jadi ada rasa kenyang dulu sebelumnya. Jadi supaya nggak terlalu kalap banget sama makanan. Oke, jadi kayak gitu. menekan nafsu Iya, makan ya menekan gitu ya. gitu. Oke, tipsnya Seenggaknya. gitu ya. Terus udah gitu kita juga harus kembali lagi nih nerapin makan 3 kali sehari. Dari yang awalnya kan pada saat puasa kita makan cuma pada saat sahur sama buka aja nih. Terus pas udah lebaran, udah mulai lebaran gitu, kita harus ngebiasain lagi makan 3 kali sehari dengan jam yang sebelum puasa kayak gitu. Jadi kayak lebih biar nggak kaget kali Iya, ya biar badan nggak kita kaget ya, lagi. karena Jadi udah disesuaikan puasa ya. lagi untuk jam makannya. Oke, terus kalau itu kan tata cara makan nih, terus ada nggak sih tips-tips supaya BB kita tetap stabil setelah lebaran? Karena pasti bulan puasa BB pada turun nih 1 kilo, 2 kilo, setelah lebaran 5 kilo, mohon maaf. Ada ininya nggak sih, maksudnya biar siasat biar BB kita tetap stabil tuh gimana sih? Kalau untuk menjaga berat Nah, oke, jadi kalau untuk lebaran kan udah nih pasti. Nah, tapi kan kita pengen tetap dong kontrol BB karena yang namanya habis bulan puasa, BB turun 1 kilo, 2 kilo. Pas lebaran naik 5 kilo. Itu gimana tuh biar siasat biar BB kita lebih stabil, apalagi perempuan kan. Hobi makan, cita-cita kurus. Coba dong Kak dijelasin Kak. Kalau untuk menyiasati bagaimana berat badan itu tetap stabil ya, ya usahakan jangan kalap pas waktu lebaran. Mentang-mentang puasa nggak makan macem-macem gitu ya, terbatas. Nanti pas lebaran udah kalap. Nah itu usahakan hindari yang lemak yang berlemak-lemak gitu, kayak misalnya gorengan atau yang manis-manis kayak kue-kue kan banyak tuh. Nah itu udah kan bisa musimnya menyebabkan ya. berat badannya naik gitulah. Nah itu usahakan dikurangi saja. Kan kalau lebaran itu kita silaturahmi ya biasanya, walaupun sekarang pandemi itu dikurangi. Itu kan biasanya ada makanan ini nih pengen. Nah itu usahakan boleh ambil, cuma ya sedikit aja, jangan Secukupnya banyak-banyak. aja ya lah, yang penting udah Iya. nyoba gitu ya, Iya, prinsipnya. Jadi siasatnya ya kurangin makanan-makanan yang manis, yang berlemak, terus yang garam, yang kadar garamnya tinggi, misal kayak kue-kue kering itu kan juga kadar garamnya cukup tinggi ya, natriumnya cukup tinggi. Nah itu nanti malah bisa menyebabkan penyakit degeneratif lain gitu. Jadi malah bukannya tambah sehat malah tambah penyakit gitu. Jadi ya secukupnya aja kalau misalnya mau pengen makan makanan yang sajian lebaran gitu. Tetap jaga minum air putih juga, jangan lupa olahraga gitu. Itu sih yang paling berat kayaknya, poin pertama. Sama sedikit nambahin juga kali ya Apa? Kak. Apa nih, Kak? Biasanya kan lebaran itu agak kurang nih kayak yang sayuran gitu, biasanya bener. jarang nggak ada sayur lah ya maksudnya. gitu. Adanya santan sama Iya, adanya yang daging. bersantan-santan sama yang berlemak gitu. Nah, Oke. tetap usahakan makan itu tetap ada sayuran atau seenggaknya ada buah gitu untuk asupan seratnya juga biar lebih berimbang Oke. asupannya.
Jadi emang selain nafsu makan kita kontrol, jaga pola sehat juga, minum air putih juga gitu ya. Jadi biar tetap imbang ya. PR sih sebenarnya bisa nggak ya? Apalagi nafsu makan kan lagi naik turun gitu ya. Tapi makasih banyak loh Kak udah ngasih informasi sebegitu detailnya, sebegitu banyaknya. Dan mudah-mudahan ini pasti bermanfaat juga ya buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast kita hari ini. Oke Kak, mungkin sampai situ aja. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.